Nah, memang ada untung yang selain untung kotor, ada namanya untung bersih. Ada yang gross profit, untung kotor, ada lagi net profit. Nah, itu bedanya apa? Nah, kalau net profit, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Family Toys. Gimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Dan semoga juga teman-teman selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan semua urusannya guys. Dan semoga juga sehat selalu sekeluarga. Guys, di video kali ini saya mau coba sedikit sharing lagi nih. Jadi ada pengalaman yang mau saya bagiin buat teman-teman semuanya, dan insya Allah ini adalah pengalaman yang bermanfaat, dan bisa dibilang juga ini adalah salah satu pengalaman yang buat saya semua pedagang wajib bisa. Mau pedagang mainan, mau pedagang warung, ya kan, atau maupun pedagang apapun yang mereka jual. Assalamualaikum guys, selamat datang di channel My Family Toys. Guys, saya Aryo, salam kenal semua. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya menyaksikan video di channel ini. Insya Allah di channel ini akan ada review, unboxing, hunting, tips dagang mainan, giveaway guys, dan yang lain-lain. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan wawasan baru tentang semua hal yang berkaitan dengan dunia hobi dan mainan. Guys, sebelum lihat video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Simak videonya sampai habis ya guys, jangan di skip. Terima kasih banyak ya guys. Jadi saya mau coba memberikan sedikit tips dan trik cara membuat pembukuan. Jadi pembukuan itu apa sih Om? Intinya sih transaksi jual beli guys. Nah, ketika kita melakukan transaksi, tentu kita sebisa mungkin melakukan pencatatan. Jadi seumpama contoh hari ini kita ada penjualan sekitar anggaplah ada 10 item, 10 barang ya kan, dengan nominal sekian. Nah, itu kita setiap hari harus melakukan pencatatan guys. Kita catat jadi satu persatu, nanti setelah itu baru kita rekap, kita total nih. Jadi satu hari ini umpama ada 10 barang yang keluar, yang laku ya kan, terus habis itu masing-masing item itu harganya berapa, baru ketahuan totalnya, dan total satu hari itu kita berapa penjualannya, kayak gitu guys. Nah, itu adalah salah satu kegiatan rutinitas yang wajib semua pedagang itu punya. Karena gini, dengan adanya pembukuan transaksi jual beli, otomatis kita akan menjadi mudah guys. Mudahnya akan menjadi mudah dan terbantu. Jadi contohnya kita pengen tahu nih, minimal barang apa sih yang paling laku di toko kita dalam 1 bulan terakhir, atau mungkin 1 minggu terakhir ya kan. Terus kita juga pengen tahu kira-kira kita dalam 1 minggu itu penjualan berapa sih, dalam 1 bulan itu kita penjualan berapa sih. Dan bisa jadi kita juga pengen tahu ini kita dalam 1 tahun penjualan seperti apa ya, grafiknya naik terus, atau ada turunnya, atau nggak ada turunnya, naik terus, atau mungkin turun terus. Nah, kayak gitu guys. Jadi intinya pencatatan itu sangat membantu buat para pedagang untuk menganalisa sih, kalau buat saya bilang sih, buat analisa apakah usaha kita ini cenderung menjadi baik atau biasa-biasa aja, atau mungkin sebaliknya gitu guys, nggak sesuai harapan, kayak gitu. Sebelum kita mulai bagaimana cara-cara pencatatannya, di sini saya ada beberapa hal yang harus saya sampaikan terlebih dahulu guys, karena ini sifatnya sangat mendasar dan prinsip, dan ini wajib teman-teman tahu, kayak gitu. Jadi intinya pada saat kita membuat pencatatan itu kan tujuan akhirnya kan adalah kita pengen tahu berapa sih untungnya, atau mungkin bisa jadi kita rugi nggak sih jualan kita kali ini, kayak gitu kan, kita pengen tahu itu. Nah, untuk sampai ke angka yang kita dapat, yaitu untung atau rugi gitu kan, ya mudah-mudahan dagangan kita selalu untung guys, jangan sampai kita jualan itu rugi. Ya qadarullah, kalau memang Allah udah tentuin di saat itu kita harus rugi, ya kita harus terima, kayak gitu kan. Ada 3 komponen yang mau saya sampaikan. Jadi komponen ini teman-teman harus tahu. Yang pertama itu adalah penjualan. Kalau penjualan teman-teman pasti tahu, penjualan itu adalah transaksi barang yang kita jual ke pelanggan, kayak gitu kan. Kita jual ke pelanggan dengan harga sekian. Nah, itulah yang disebut dengan penjualan. Nah, angkanya itulah harganya yang kita catat. Jadi seumpama harganya 5.000, kita catat 5.000. Terus habis itu kita jual lagi 10.000, kita catat lagi 10.000. Oh, berarti totalnya dari 2 barang itu 15.000, seperti itu guys. Itu yang disebut dengan penjualan. Terus kedua adalah modal. Nah, modal ini adalah harga yang teman-teman dapat ketika teman-teman belanja dari supplier. Jadi ya kalau modal pasti teman-teman tahu. Jadi seumpama kita beli barang dengan harga 5.000, terus kita jual 10.000, berarti modalnya 5.000, kayak gitu. Nah, berarti harga modal itu adalah harga yang kita dapat ketika kita belanja, kita kulakan ke supplier, atau mungkin ke toko grosir atau apalah gitu kan. Nah, itu adalah modal. Nah, penjualan dengan modal ini adalah 2 komponen yang nggak bisa dipisah guys. Jadi 2 komponen yang nggak bisa dipisah. Jadi ini adalah satu kesatuan.
Ya seperti yang tadi barusan saya bilang, jadi supaya kita belanja 5.000, kita jual 10.000. Nah, penjualannya 10, terus modalnya 5.000, berarti kita untungnya berapa? Untungnya 5.000 kayak gitu guys. Jadi di situ kita udah ketahuan berapa untungnya. Tapi di sini belum selesai. Untung ini adalah untung kotor. Kenapa bisa dibilang untung kotor? Karena untung kotor ini adalah keuntungan yang didapat murni hanya dari selisih harga modal dan harga penjualan guys, kayak gitu. Nah, memang ada untung yang selain untung kotor, ada namanya untung bersih. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang belum pernah dengar, atau mungkin yang udah pernah dengar, untung bersih itu apa sih? Net profit lah, kalau orang-orang bilang tuh kadang ada yang istilahnya kayak gitu. Ada yang gross profit, untung kotor, ada lagi net profit. Nah, itu bedanya apa? Nah, kalau net profit itu adalah keuntungan yang setelah dikurangi oleh biaya-biaya guys. Nah, ini adalah komponen ketiga yang mau saya sampaikan. Jadi ada yang namanya biaya kayak gitu. Jadi biaya itu adalah ya bisa dibilang kegiatan operasional sih ya, kegiatan operasional toko. Misalnya contoh kayak sewa toko, terus ada lagi kayak biaya karyawan. Kalau teman-teman di luar sana ada yang pakai tenaga orang lain kalau ketika usaha, atau mungkin bisa jadi bayar listrik, terus bayar apa lagi tuh, air kalau coba yang pakai pam, ya kan. Atau mungkin ada lagi biaya operasional lain kayak umpama yang teman-teman jualan online, ya kan. Terus kalian kasih free ongkir, nah itu bisa jadi masuk juga ke biaya operasional juga, biaya yang di bawah itu. Nah, jadi setelah dikurangi itu semua, barulah ketemu yang namanya net profit gitu. Nah, disitulah baru yang benar-benar murni, itu adalah keuntungan yang benar-benar bisa masuk ke kantong kita guys, kayak gitu. Jadi kalau gross profit atau keuntungan kotor itu kita belum bisa ambil belum bisa kita anggap itu sebagai keuntungan sepenuhnya buat kita gitu. Itu belum bisa guys, karena pasti yang namanya kita melakukan usaha, pasti ada yang namanya kegiatan-kegiatan yang kegiatan-kegiatan operasional gitu guys, yang sifatnya rutin. Ada yang harian atau mungkin bulanan atau mingguan kayak gitu guys. Nah, setelah dikurangi biaya barulah kita dapat yang namanya net profit kayak gitu. Nah, net profit ini adalah yang benar-benar murni keuntungan yang bisa dibilang masuk ke kantong kita. Nah, net profit ini bisa difungsikan menjadi dua hal. Yang pertama, kita ambil sebagian masuk ke kantong, sebagian masuk ke modal. Kita tambahkan untuk modal usaha kayak gitu guys. Atau mungkin bisa jadi kita nggak mau ambil dulu nih keuntungannya kali ini, kita masukin semuanya full ke toko. Jadi kita jadikan keuntungan bersihnya ini seluruhnya menjadi modal usaha lagi. Jadi dengan harapan ya ini isi barang-barang dagangan kita akan semakin banyak, semakin lengkap, dan insya Allah toko kita semakin berkembang dan terus bertambah barang-barang yang kita miliki gitu guys, dan semakin lengkap lah intinya kayak gitu. Kurang lebih seperti itu gambaran yang poin-poin yang saya sampaikan. Jadi intinya ada penjualan, modal, dan biaya. Ini 3 komponen ini teman-teman harus paham dulu nih, harus ngerti dulu 3 komponen ini sebelum teman-teman melangkah ke praktek pembukuannya kayak gitu guys ya. Karena 3 hal ini adalah hal yang sangat mendasar buat teman-teman ketahui kayak gitu guys. Oke, oke guys, kalau gitu kita sekarang langsung mulai praktek aja ya, bagaimana cara membuat laporan pembukuannya kayak gitu guys. Yang pertama adalah nomor. Saya bikin formatnya itu nomor, itu adalah tanggal, kode barang, quantity, harga, modal. Jadi margin itu adalah keuntungan. Jadi di toko itu saya pakai format seperti ini guys.